Saya sudah mengikuti kajian di gedung MTA ini 2 kali. Dan saya mencari kajian binaan MTA di dekat daerah saya. Ketemu, seterusnya mengikuti kajian di daerah tersebut. Setelah saya mengamalkan Al-Quran dan Sunnah, saya tidak mengikuti rasulan, kenduri, dan yasinan untuk orang mati. Ternyata ditentang keras oleh warga dan pemerintah setempat. Untuk itu mohon doa dan nasihatnya agar keluarga saya bisa istiqomah, Ustaz. Nah, kamu kok ninggalkan selamatan, kenduri, barang, yang nyuruh siapa? Yang tanya ini, yang nyuruh siapa? Kalau kamu ngaji di MTA apa enggak boleh selamatan toh? Boleh enggak? Silakan, kamu mau selamatan silakan, enggak pernah ada yang melarang. Ya. Kalau ngaji di MTA terus kondangan untuk orang mati apa tidak boleh toh? Boleh enggak? Kowe ora tahu tenanan sing ngaji ya bingung jawabnya. Boleh apa tidak? Jawabnya boleh, alon-alon boleh wae. Jadi kalau masalah agama tidak ada kaitannya dengan kamu ngaji di MTA boleh selamatan, boleh kenduri, silakan. Ya, di sini itu diterangkan masalah agama. Diambilkan sumbernya dari Quran dan hadis. Kamu tidak percaya dengan Quran yang saya terangkan di sini boleh tidak? Boleh. Apa kuasa saya melarang? Wong Allah saja membolehkan. Ya. Nabi juga disuruh di dalam dakwahnya, Nabi perintah oleh Allah, "Qul," katakan Muhammad, "aminu bihi aw la tu'minu." Kamu boleh percaya. Katakan Muhammad, kamu boleh percaya dengan Quran yang saya sebarkan ini dan boleh kafir. Al-haqqu mir rabbikum. Kebenaran itu dari Tuhanmu. Faman syaa'a falyu'min. Barang siapa yang mau beriman silahkan beriman. Wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang ingin kafir silahkan kafir. Ya, silahkan kafir. Gitu kan? Boleh. Jadi kalau kamu selamatan, minta selamat pada danyang, minta selamat pada hari baik, minta di MTA tidak dilarang. Tidak dilarang. Wis ngaji nang MTA, kowe jek gaene selamatan njaluk selamat ning danyang. Sebentar lagi nanti jawab selamat neng Kiai Slamet. Tanggal 1 Muharram nanti kan Kiai Slamet dihubung-hubungkan nanti. Kamu ikut mencari keselamatan di situ silahkan. Silahkan man amila sholihan fali nafsihi wa man asaa falaiha. Siapa berbuat baik untuk dirinya sendiri, siapa berbuat jelek untuk dirinya sendiri. Di sini diterangkan ini yang baik, ini yang buruk. Ini akidah yang lurus, ini akidah yang sesat, itu diterangkan. Kamu milih yang sesat ya boleh kok. Siapa memaksa kamu? Ya, mulai ngaji kok kamu biasanya kenduri kok tidak mau kenduri. Ya, tidak mau kendurian. Biasanya kamu rasulan kok tidak rasulan. Tidak mau. Ya dah. Nah, mula terus di onyo-onyo masyarakatmu. Rasakno. Rasakno. Salah e. Kon dikai berkat kok emoh ya. Salahmu toh. Dulu kamu biasanya ndungani wong kenduri kok. Saiki ndungani ra gelem diundangi ra teko. Ya udah. Wis ora dikai berkat dionyo-onyo sisan. Ya rasakno. Kalau kamu mau aja ditekani berkate, jadi kayak binate kan renes itu. Nah, tinggal pilih gelem apa ora. Saya juga tidak melarang kamu untuk ini untuk itu. Nah, biasane nek sing wis ngaji kok terus ora gelem ngono iki jane ngopo to? Nah, kenapa? Dulu mau kok sekarang tidak mau kenapa? Nah, dulu tidak tahu kalau ya yang memberi selamat itu hanya Allah. Saya rasa danyang yang bau reksa desa ini juga memberikan keselamatan. Tidak tahu terus ikut. Sekarang tahu. Ternyata danyang itu tak golek ning ndi ra enek.
Ya, dan tidak ada dasar kitab pengambilannya dari mana itu tidak ada. Ternyata kata saudara kita dari Purworejo kemarin dari itu katanya kitab Fathul Jaring. Jaring ini, jaring ngono jaring. Lah agama kok jarine itu kan gitu. Nah gitu. Maka dulu tidak tahu, mau begitu-begitu, sekarang sudah tahu tidak mau. Karena apa? Allah mengatakan hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apa sama orang yang mengerti dan tidak mengerti? Sama. Hal yastawil a'ma wal basir. Apa sama orang yang buta dengan orang yang melihat? Nek buta dan melihat padha wis buta wae ra tau keliliben. Ya ta? Ndak pernah silau. Nah, nek ngerti karo ora kok padha wae. Nah, itu lebih baik tidak ngerti, tidak dosa, ya ta? Nah, itulah. Itu bedanya orang yang mengerti dan tidak mengerti. Nah, kadang-kadang itu aparat itu juga begitu. Aparat juga banyak yang bodoh. Jangan dikira kabeh aparat pinter. Walaupun aparat kadang-kadang bodoh tidak mengerti undang-undang negara atau membangkang dengan negara itu juga ada. Fakta ini. Coba ini, jangan dibuat dari saya nih, tolong ini dibaca ini. Pilot keteladanan. Baca. Bukan dari saya aja loh. Ini Jenderal Polisi Anton Tabah. Dia pengurus Majelis Ulama bagian hukum dan staf khusus Mabes Polri. Yang isi di khutbah salat Idul Adha kemarin, isinya itu. Coba dibaca. Republika Jumat 18 Oktober. Pilot keteladanan Anton Tabah, pengurus MUI Pusat, Dewan Pakar Kahmi Pusat. Sebanyak saya polisi bagian staf khusus itu kepolisian ke Mabes Polri sana. Yang diartikan dibaca. Ayo. Sebanyak 1,8 miliar umat Islam sedunia merayakan Idul Adha dengan berbagai amal kebaikan, termasuk menyembelih hewan kurban. Sesuai perintah Allah dan Rasul-Nya, bahwa tiada kebaikan yang lebih dicintai Allah daripada kebaikan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yang bisa menyamai hanyalah jihad membela kebenaran dan keadilan dengan harta dan jiwanya, dan gugur dalam medan jihad itu. Setiap merayakan hari-hari penting mengingatkan kita tentang waktu yang terus bergerak. Idul Adha hadir lagi. Demikian juga umur kita bertambah secara matematis. Idul Adha dan umur hanyalah pergeseran angka, tetapi tidak mengubah keadaan. Yang pasti berubah adalah kalender. Usia manusia bertambah, tak otomatis menjadi dewasa. Tiap detik berganti berarti kita kehilangan. Namun sedikit yang sadar akan kehilangan itu. Contoh yang paling dekat, tiap hari kita diberi waktu 86.400 detik. Sudahkah sebagiannya digunakan untuk mendalami dan memahami ajaran-ajaran Allah? Banyak yang menyia-nyiakan waktu, seolah waktu berlimpah ruah. Waktu adalah milik kita paling berharga. Sedemikian berharganya sehingga Tuhan bersumpah demi waktu. Waktu bisa membuat manusia merugi, kecuali yang mengalun dalam iman dan kebajikan. Jika keburukan yang kita tanam, masa lalu menjadi gelap, masa depan menjadi badai. Jika kebaikan yang kita semai, masa lalu menjadi lumbung keagungan, masa kini penuh berkah, masa depan akan panen kemuliaan. Idul Adha simbol cinta manusia kepada Allah di atas segalanya. Ajaran ini menjadi penting ketika manusia kehilangan substansinya mengabaikan Tuhan dalam kehidupannya. Yang dominan sifat materialistis melahirkan musuh generasi baru bernama ultraliberal. Ini adalah paham kebebasan tanpa batas, bahkan menerjang larangan Tuhan. Kurban juga sebuah reedukasi. Setiap merayakan Idul Adha, ada 3 tokoh sentral yang selalu kita kenang
dan kita teladani pengorbanannya untuk kemuliaan peradaban manusia, yaitu Nabi Ibrahim, istrinya yakni Hajar, dan putranya Ismail yang berusia 13 tahun. Allah memerintahkan hambanya yakni Ibrahim agar mengorbankan Ismail yang sangat dicintai sebagai implementasi iman dan ujian cintanya kepada Allah. Ibu Hajar ditinggalkan Nabi Ibrahim karena mengurus umat sampai ke tempat jauh. Padahal Hajar sendirian saat mengandung tua yang akan segera melahirkan di padang Sahara yang tandus tanpa air yang sangat dibutuhkan dalam persalinan. Ismail dalam ilmu hikmah juga lambang kebendaan materi duniawi, agar manusia tidak cinta dunia melebihi cintanya pada Allah. Ismail itu bisa berupa harta, anak, keluarga, rumah, perusahaan, pangkat, jabatan yang lebih dicintai daripada Allah dan Rasul-Nya, lalu bertindak dengan segala cara untuk mendapatkannya. Inilah akar masalah ketidakjujuran, kebohongan, penipuan, pencurian, dan korupsi, serta kebohongan-kebohongan lain. Ada beberapa jenis kejujuran yang bisa dijadikan rujukan. Pertama, jujur karena lingkungan. Contoh, kisah Agus Tajudin, tukang sapu kantor Bank Syariah Mandiri, menemukan tas plastik berisi uang tunai 100 juta rupiah ketika bersih-bersih kantor. Di saat kantor sepi, tak ada seorang pun yang melihatnya. Kedua, jujur karena momentum. Nah, di peristiwa itu persis. Saudara kita yang tukang becak itu, ingat nggak? Nah, tukang becak itu tinggalan tas isinya uang. Satu tas kebak uang. Penumpangnya becak turun. Tasnya carry. Tukangnya becak malah nggak berani pergi. Tunggu sampai di situ. Itu jujur karena perilaku tadi. Akhirnya yang numpak becak balik. Ya masih ditunggu memang oleh tukang becaknya tadi. Kebetulan tukang becak tadi seorang janda pengusaha yang kaya. Gitu. Karena tertarik itu sampai tukang becaknya tadi mau menjadi istri kedua. Ya tak? Saya gumun ketemu tukang becak. Andai kata saya jadikan istri kedua pun mau oleh tukang becak. Padahal tukang becak itu yang dihargai bukan keringetnya, kejujurannya. Jadi tengah-tengah maraknya orang korupsi itu masih ada orang tukang becak pilih genjot becak dengan uang 10.000 rupiah, 20.000 rupiah, tinggali uang satu tas penuh uang tidak mau mengambil. Andai kata dia lari, mau becaknya, wes sudah ketemu. Nanti tukang yang punya tadi kembali ketemu, loh duitku mau carry naik. Oh enggak tahu, tadi sudah ada penumpang lain, gitu masih hilang loh. Tapi kenapa tukang becak? Nah itu karena hasil ngaji, dengarkan pengajian. Terus? Kedua, jujur karena momentum. Misal, tidak bohong karena sedang puasa Ramadan. Ketiga, jujur karena budaya yang masih banyak ditemukan di suku Badui dan Samin, juga masih lekat pada bangsa Jepang. Bagaimana dengan kita? Watak kejujuran kita sebagai bangsa porak-poranda. Wajah hukum kita hancur lebur. Tokoh-tokoh bangsa kita terjerat KKN. Kejahatan korupsi di Indonesia terbesar di dunia. Pada titik ini, kecemasan hari esok terpantul. Krisis multidimensi yang sudah lama mencengkeram bangsa ini, kini mencengkeram lebih keras. Bertahun pemerintah yang demokratis diperjuangkan dengan keringat dan darah. Ketika kesempatan didapat, yang terjadi malah lebih buruk dari era sebelumnya. Pejabat kita tingkat manapun miskin visi, melarat moral, dan pailit kebajikan. Lihat tujuan utama reformasi membasmi KKN. Yang terjadi kini KKN lebih mengerikan. Nabi SAW bersabda, kehancuran bangsa-bangsa adalah jika tidak ada kesamaan aturan antara rakyat dan pejabat, dan jika hukum hanya tegak untuk rakyat.
bukan untuk pejabat. Demi Allah, jika putriku Fatimah melanggar hukum atau mencuri, akan kupotong tangannya. Hadis riwayat Bukhari, juz 8 halaman 160. Korupsi merajalela, melahirkan kemiskinan, kebodohan, kekufuran, menjauhkan bangsa dari kecerdasan dan kemakmuran. Setidaknya ada 6 hal yang membuat korupsi sulit dibasmi. Pertama, hukum koruptor sangat ringan. Kedua, hilang rasa malu, bahkan bangga jika bisa kaya dengan korupsi. Ketiga, korupsi menjadi kasta agung dalam kejahatan. Keempat, kata korupsi kehilangan daya sengat, mandul daya makna, dan kognitif. Kelima, masyarakat lebih hormat kepada koruptor kaya ketimbang si miskin yang jujur. Keenam, diskriminasi hukum. Selain KPK, menyidik pejabat koruptor harus seizin presiden. Untuk menghidupkan kejujuran, koruptor wajib dipermalukan dan dimiskinkan dengan 6 cara. Pertama, hapus diskriminasi hukum, hapus izin presiden menyidik pejabat. Kedua, modifikasi hukum Allah, pencuri atau koruptor dihukum potong tangan, dan yang nominal 1 miliar atau lebih dihukum mati. Ketiga, dilarang terima sedekah atau zakat koruptor atau pencuri. Keempat, sita harta koruptor. Kelima, dilarang kuburkan jenazah koruptor atau pencuri. Keenam, dilarang sholatkan jenazah koruptor atau pencuri. Nah, ini polisi masih aktif loh ini. Brigadir Jenderal Polisi masih aktif. Kalau semua polisi seperti ini baik. Ya. Modifikasi hukum Islam tadi ya kalau bagi kita ya tidak cocok, tapi pendapat. Coba korupsi, koruptor orang itu dikubur ya malah nyusahke sing urip. Ya. Kalau dia udah mati itu tidak peduli kok dikubur dia ya mau, tidak dikubur ya mau. Tapi kalau tidak dikubur, nyusahkan yang hidup. Nyusahkan yang hidup itu. Sekarang banyak koruptor, waktu geletak ning ini wah, rane sing gelem ngubur ora usah dikubur, koruptor-koruptor padahal yang koruptor banyak. Nek dihitungno parsane dari lurah sampai atas sana. Lo mati terus geletak ora dikubur ora ndang penyakit tersebar kemana-mana nanti. Nah, pada neng Solo yang koruptor piro, mati ra dikubur kabeh sak kota Solo mambu bangke kabeh kok. Nah, jadi dikubur potong tangan itu udah adil. Betul, ini potong tangan. Ada korupsi toh? Hukum Islam potong tangan wong mencuri kok. Wih udah jerah ya kemana-mana. Loh, ini dhisik menteri kok tangannya potong, kok iki maling iki gitu. Udah mesti kondangan gitu, tangannya dipotong, kok iki mesti pencuri ya. Dia kapok, sing urung nyolong-nyolong kuwi kapok. Jerah gitu loh. Kok ndak tanganku ilang. Gitu. Ane korupsi ya berapa triliun kok dihukum jana remisi metu jek sugih mlo jek guyu-guyu wae. Yang lain tidak takut, wong kacane akeh. Ya, itu sebetulnya yang tidak suka korupsi itu banyak tapi enggak bisa berbuat apa-apa. Wes saiki di KPK aja sudah ditahan, dikai jaket KPK. Jaketnya ya apik ya nganggo ki tak gagah ngono malah. Jaketnya ya apik, kudune jaketnya sing elek banget ngono, jaketnya apik ya. Timbang tuku jaket ngono ki ya larang wis. Dienggo ning tulisane tahanan KPK ora apa-apa ning jaketnya apik kok. Ki nuduhke nek sugih duit itu jaketnya wae apik. Gitu. Nah, terus maka saya katakan yang sakit itu hatinya. Terus dibaca terus. Menghukum pencuri maupun koruptor tidak dilihat nominal kerugian, tetapi dilihat kebohongannya. Karena Islam tidak menoleransi kebohongan.
Kita kini di zaman edan atau kolobendu. Kebohongan dihormati, kejujuran dinista. Agar kita tidak terpengaruh menjadi gila, harus mempelajari dan memahami ajaran Allah dan Rasul-Nya. Hanya dengan cara itu kita bisa selamat dari kolobendu. Seperti janji Allah dan Rasul-Nya, bahwa siapapun yang dikehendaki baik, niscaya ia dipahamkan pada agama Allah. Yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Itu hadis Nabi itu. Siapa yang dikehendaki Allah itu baik, maka difahamkan tentang agamanya. Lah untuk bisa paham agama mesti harus ngaji. Maka anjuran beliau tadi mempelajari Quran dan Sunnah. Zamannya zaman edan. Ben ora edan, supaya tidak edan, luput dari kolobendu, suruh mempelajari Quran dan Sunnah. Gitu kan? Terus? Kemuliaan orang karena agamanya. Martabat harga diri orang karena ilmunya. Kehormatan orang karena akhlaknya, bukan karena harta atau pangkatnya. Hadis riwayat Ahmad. Mari kita perbanyak doa Nabi Ibrahim yang tersurat dalam kitab suci. Tuhanku, jadikan kami penegak hukum yang tegas, adil dan jujur sampai hari hayat. Dan mari memperbanyak sholawat untuk Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup. Sudah. Jadi beliau Brigadir Jenderal Polisi Anton Tapa yang pernah datang ke sini itu. Jadi mengatakan zamannya sekarang itu zaman apa? Edan. Zaman edan atau kolobendu. Supaya tidak kena zaman ini tidak katut edan, mula suruh kembali mempelajari Quran dan Sunnah. Tanpa belajar Quran dan Sunnah, tidak mungkin. Mari edan itu tidak mungkin. Kalau belajar Quran dan Sunnah saja tidak boleh, berarti seneng wong kuwi edan. Di sekarang kemarin di Sidoarjo sana, ya ngajian MTA sana kan dibubarkan oleh polisi. Tampaknya polisi ini seneng edan. Polsek sana. Masuk di tempat pengajian kita sendiri nggak boleh, padahal tempatnya sendiri. Cegat polisi. Ya dah, polisinya banyak, ternyata ngamanke wong aja do ngaji. Ya, masyarakat yang katanya mau demo malah nggak kelihatan, polisi. Terus akhirnya yang isi Pak Ihsan Suwandi itu, ada enggak Ihsan Suwandi? Nah, belum datang ya. Ngajinya tetap akhirnya di luar, ngumpul di luar itu. Akhirnya polisinya datang. Sound systemnya tadi yang bikin cap di listrik dicabut, nyabut polisi itu. Akhirnya disuruh bubarkan oleh polisi. Nah, berarti kan seneng edan ini. Jadi dia merasa zaman edan itu dia merasa mendapat kenikmatan. Mula ben edan terus gini. Tapi kita tidak boleh. Ya, kita tidak rela kalau zaman edan bangsa kita mayoritas beragama Islam kok do melu edan kabeh itu enggak rela kita. Maka datangnya Quran dan Sunnah tombo edan itu. Kata Quran tadi, kata Pak Anton Tabah kan suruh kalau tidak kepingin edan, balikan pada Quran dan Sunnah. Jadi Quran Sunnah itu tombo edan. Tidak mau atau benci kepada Quran Sunnah berarti senengnya wis seneng wong edan itu dirinya sendiri sudah edan itu. Maka saya langsung telepon Jenderal Khairul Rasyid Purnawirawan. Dia langsung telepon Kapolda Jawa Timur. Apa betul Mas? Ya, apa betul katanya begitu. Sekarang ini sedang berlangsung, kamu cek ke bawah. Nah, entah terus dicek tenan apa tidak. Kalau kamu memusuhi MTA itu polisi polsek brengsek gitu, katakan begitu. Musuh MTA berhadapan dengan saya. Saya itu Kapolda yang pertama kali membela MTA. Pak Jenderal Khairul Rasyid. Karena tahu dia menegakkan hukum. Dia bukan orang MTA, tapi polisi yang menegakkan hukum. MTA itu lembaga dakwah yang sah berbadan
Hukum peresmiannya aja didatangi oleh wakil presiden. Sambutan wakil presiden suruh mengembangkan dakwah MTA di mana-mana ini. Supaya makin besar karena beliau juga sadar orang Quran dan sudah wong do edan itu. Jangan kamu kira orang-orang itu waras, edan semua itu. Ya, dan melihat barang baik tampak jelek, melihat jelek tampak baik kan edan itu. Wong ngaji Quran tempat lokasi membuat sendiri tidak minta bantuan, ngaji mlebu nggone dhewe ora entuk. Tempat pelacuran malah dijaga orang edan itu. Tempat pelacuran malah dijaga, pelacurnya di situ secara periodik diopeni kesehatannya. Malah kapan itu katanya rumah-rumah itu akan diberi kondomisasi. Ya, maksudnya ben ora ketular kan saya edan banget tapi. Jadi negeri itu edan, yang waras-waras juga kepengen edan. Maka harus kita sebarkan, kita dakwahkan, kita galakkan dakwah Al-Qur'an ini. Walaupun rintangan menghadang terus itu sudah menjadi sunatullah. Jadi sunatullah. Nabi Muhammad SAW orang tidak pernah bohong, insan kamil, tidak pernah dusta, akhlak mulia. Itu pun sudah menyampaikan Quran, diboikot, dia katakan Muhammad itu gila. Ya, diboikot, dimusuhi dan sebagainya. Tapi intan surullah dan surkum. Menolong agama Allah, Allah akan menolong kamu. Dan orang kafir, orang musyrik benci tersebarnya Quran, cara apapun kamu tidak akan berhasil. Ya, Quran tetap akan berjalan terus sekalipun mengalami hambatan-hambatan itu suatu ujian. Maka saudara kalau sedang menghadapi ujian harus dikerjakan dengan serius supaya lulus. Kalau saudara tidak lulus ya jatuh. Disembuhkan, dipagari supaya tidak edan kok tidak lulus ya saudara jadi orang edan. Ya salat, tapi edannya tetap. Ya. Kalau orang salat merasa diawasi Allah tapi berani korupsi, berani mencuri, berani zina, itu kan orang edan itu, tidak waras sudah. Maka melalui mimbar pagi ini didengar oleh seluruh Indonesia. Mudah-mudahan polisi-polisi yang edan tadi mendengar juga itu. Terus kita perjuangkan karena lembaga kita itu sah resmi dilindungi undang-undang. MTA boleh tumbuh di mana saja seluruh Indonesia. Boleh. Lah kok ning Demak ra entuk. Ning Purworejo ra entuk. Tapi kamu enggak akan berhasil walaupun kamu melarang tetap kajian jalan terus. Tetap jalan terus ini. Apapun yang terjadi. Kita mempertahankan hak kita, jangan mau diinjak-injak. Justru kalau kita lemah, penyebaran Al-Quran begitu berhenti, negeri ini akan menjadi rusak. Dihancurkan oleh Allah sehancur-hancurnya negeri ini. Coba baca surat An-Nahl ayat 16 itu. Ya, dihancurkan surat Al-Isra ya. Sehancur-hancurnya. Maka kita tidak ingin negeri kita dihancurkan oleh Allah sehancur-hancurnya. Kita pertahankan. Kita obati yang sakit-sakit biar negeri ini tidak hancur. Ya. Adapun orang yang tidak mau disembuhkan dari sakitnya, biar mereka yang hancur. Yang mau sehat itu yang dilindungi oleh Allah. Bani Israel ayat 16 coba. Surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqa 'alaiha alqaulu fadammarnaha tadmira. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu. Maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan atau ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Ingat itu, firman Allah pasti benar itu. Kalau hidup di suatu negeri orang yang hidup mewah, para pejabat-pejabat tinggi negara, mereka kan kebanyakan hidup mewah. Di samping itu kembali pada hadis tadi yang disitir oleh Pak Anton Tabah tadi. Rusaknya umat dahulu karena tidak tegaknya hukum. Ya. Tidak tegaknya hukum.
Kalau orang-orang besar yang berbuat salah tidak ditegakkan hukum. Tapi kalau rakyat kecil yang berbuat salah, hukum ditegakkan. Jadi diskriminasi masalah hukum. Itu dikatakan oleh Rasulullah, rusaknya umat dahulu karena tidak tegaknya hukum. Dan maka umat sekarang pun kalau hukum tidak ditegakkan, ya akan rusak. Katakan oleh Allah tidak akan dihancurkan sehancur-hancurnya. Kalau sudah penduduk negeri itu edan semua akan hancur. Tapi kalau penduduk negeri itu iman dan takwa, janjinya Allah, walau anna ahlul qura amanu wa taqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Itu firman Allah itu. Kalau penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, akan kami bukakan pintu berkah dari langit maupun bumi. Ya. Sehingga negeri itu menjadi negeri aman, tentram, subur, makmur, tidak kekurangan apapun, menjadi negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Tapi kelanjutan ayat tadi walakin kadzabu. Kalau mendustakan ayat Allah, fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Akan kami timpakan azab kepada penduduk negeri itu tadi karena perbuatan yang telah mereka usahakan. Maka dari itu kita mayoritas bangsa yang beragama Islam tidak ridho, tidak rela kalau negeri ini dihancurkan. Maka sebelum negeri ini dihancurkan, kita sebarkan penyelamat bangsa ini, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Ikuti Quran, ikuti contoh Rasulullah SAW, insya Allah negeri akan selamat, aman. Adapun orang-orang yang menentang Quran dan Sunnah, tidak ada riwayatnya penentang-penentang Quran dan Sunnah akan selamat, tidak. Cepat atau lambat pasti akan dihancurkan oleh Allah. Itu harus menjadi keyakinan kita. Harus menjadi keyakinan kita. Biar mereka menghalangi, biar mereka merintangi, mudah-mudahan sadar, mau bertobat. Kalau tidak mau bertobat, dibaca surat Buruj. Ayat 10 itu. Innal ladzina fatanul mu'minin wal mu'minat tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannama walahum adzabul hariq. Surat Al-Buruj surat ke-85 ayat 10. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannama walahum adzabul hariq. Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orang-orang yang mukmin laki-laki dan perempuan, kemudian mereka tidak bertaubat, maka bagi mereka azab jahannam dan bagi mereka azab neraka yang membakar. Nah, itu ancaman Allah. Dibaca ada natnya itu. Mendatangkan cobaan maksudnya seperti menyiksa, mendatangkan bencana, membunuh dan sebagainya. Iya, menakut-nakuti, melarang orang untuk mengkaji itu termasuk mendatangkan cobaan, fitnah itu. Menyebar fitnah termasuk itu. Kalau mereka tidak bertobat, tetap menghalang-halangi, melarang pengajian, ya, mengkaji Al-Quran dan Sunnah dihambat, dihalang-halangi, ditentang, dibubarkan, tunggu. Allah akan mendatangkan siksa yang membakar dan siksa jahanam. Itu bagi saya muslim harus yakin karena Quran itu la raiba fih. Bukan berarti kita kalah, tidak. Asal Quran dan Sunnah dipegang terus, Allah beri kemenangan. Apa mereka takut? Saya tanya, seperti telepon ke sini, takut? Tidak ada yang takut. Tidak ada yang takut. Apapun yang akan terjadi dihadapi. Tapi negara kita negara hukum, semaksimalnya mengikuti peraturan hukum yang berlaku di negeri ini. Walaupun banyak orang edan, tapi hukum sebetulnya ada. Malah sudah diumumkan katanya di Indonesia itu negara hukum, hukum harus menjadi panglima. Kenyataannya tidak. Nah, karena tidak, maka kembalikan hukumnya jadi panglima. Kita kalau kita benar di bidang hukum harus berani, jangan kita ngalah dengan pelanggar-pelanggar hukum. Jadi MTA itu resmi di undang-undang hukum negara ini dilindungi. Boleh tumbuh di mana saja. Kalau mengatakan di sini MTA tidak boleh, berarti itu akan mendirikan negara sendiri. Padahal yang dituduh katanya merusak NKRI, MTA, padahal mereka sendiri yang berusaha.
Coba neng Purworejo ndak boleh, di Demak nggak boleh. Berarti akan ada negara Demak, negara Purworejo, negara Sidoarjo gitu nanti. Boleh mereka buat peraturan boleh, tapi tidak boleh menentang peraturan undang-undang dan hukum negara yang sah. Memang sejak zaman dahulu, ya, setan dan malaikat selalu bermusuhan. Yang benar dan yang salah selalu berseberangan. Tapi Allah janji, ja'al haq wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Kalau yang hak terus dimunculkan, yang batil akan sirna. Kalau yang hak tidak muncul, melempem, tidur, diinjak-injak oleh kebatilan, akhirnya batil yang akan berkuasa. Yang hak terus harus dimunculkan. Otomatis yang batil akan sirna. Walaupun memunculkan yang hak itu memang jalannya melalui bersulit-sulit, berbelit-belit, kadang-kadang mengalami rintangan, hambatan, ancaman, itu suatu hal yang wajar. Sunatullah berlaku seperti itu. Maka dakwah MTA dilanjutkan terus. Walaupun dihadang, dilarang, dia terus akan jalan terus.